So, how does a hovercraft work? Hovercraft are unique because they travel just above the surface they're on, supported by a cushion of air. An engine powers a fan, which blows air underneath the craft. Around the edge of the craft, a rubber curtain called the skirt traps the air and inflates like a bag. As more air is forced under the craft, the pressure starts to lift the craft up. When the craft reaches its full hovering height, air starts to escape around the edge of the rubber skirt. This flow of air keeps the craft up and reduces the friction between the craft and the surface. As the propeller speed increases, air can now push the craft forward at high speed over any surface. Beliau secara khusus datang berkunjung ke Kalimantan Utara, Kabupaten Malinau, dan beliau sudah menyampaikan tentang keunggulan produk yang beliau tawarkan. Nah, sehingga apakah ini tepat nanti ya bagi bisnis to bisnis ya, atau ini bekerja sama, atau pemerintah akan mempertimbangkan untuk membelinya. Oleh sebab itu kita sudah mengundang beliau ya untuk mengeksposnya di hadapan para pejabat termasuk DPR ya, Kabupaten Malinau. Nah, bukan hanya itu ya, ada potensi-potensi Malinau yang sangat mungkin ya, bisa kita kelola ya, ke depan secara optimal. Karena potensi-potensi itu harus kita selesaikan, misalnya akses menuju ke tempat itu, safety, fasilitas apa yang digunakan ke tempat itu ya, sehingga rentan waktu lebih cepat, lebih murah, dan lebih aman. Ini juga salah satu yang menjadi mengapa aircraft ini menjadi salah satu alternatif kita dalam terisolasinya daerah ini ya, bukan hanya untuk pariwisata, tapi bisa untuk hal-hal yang bersifat emergensi ya, seperti pelayanan kesehatan ya, termasuk material juga ya, membawa ke daerah-daerah yang sulit, karena membangun infrastruktur ini membutuhkan biaya yang besar. Membawa logistik ya, menggunakan armada udara juga ya, bisa cepat ya, tapi mungkin lebih mahal ya. Tapi mungkin dengan pilihan-pilihan yang ada nanti akan menjadi semakin lebih kompetisi ya, terhadap potensi-potensi yang ada. Nah, ini salah satu ya. Kalau selama ini kan kita hanya tahu unit ini dipakai pada saat tentara ya. Dan di luar negeri ya. Luar negeri ya. Kesan dan pesannya sendiri setelah masuk di Malinau seperti apa? Sebenarnya saya dulu belum pernah ke sini. Saya pernah beberapa kali ke Kalimantan, tapi baru pertama kali saya ke Kalimantan Utara. Terus Malinau. Dan apalagi Malinau baru pertama kali ya. Sebenarnya di sini alam jauh lebih baik. Udaranya sejuk, pohon banyak, binatang banyak. Sebenarnya saya nggak tahu tuh gimana kayak untuk untuk bisnis kayak macam-macam, saya nggak tahu bangun pabrik atau apa gimana laku tidak. Tapi kalau untuk pariwisata menurut saya sangat cocok wilayahnya. Benar, ini dari saya bukan promosi apapun ya, dari aku sendiri ya. Terus dan salah satu lagi benar, kami dari awal tidak ada rencana kayak jual barang, atau kami bawa barang itu armada kami punya 20 unit lebih sekarang kami bawa ke sini ke Indonesia. Terus sebenarnya itu pabrik kami sendiri dari perusahaan kami produksi barang, kami nanti mau tambah lagi armada di sini. Tapi kami baru lihat bahwa memang benar kebutuhan di Kalimantan, apalagi termasuk Malinau cukup tinggi. Karena di sini memang sangat sulit untuk masyarakat. Karena saya beberapa kali saya lihat video, dan saya kemarin sudah ke Mansalongken, kampung sebelah situ ya. Ya, saya sudah lihat bahwa gimana kondisinya sungai, orangnya gimana. Itu artinya bukan cuma masyarakat, itu termasuk untuk emergensi, untuk anak, ibu-ibu, semua jalan pakai ketinting.
Itu kalau kita naik, kalau di bawah masih oke, tapi kalau ke wilayah atas itu bahaya sekali dan kami tahu banyak kasus terjadi. Untuk masyarakat saya juga baru paham sebenarnya bahwa itu benar-benar bisa bantu untuk khusus untuk masyarakat untuk transportasi umum. Dari situ pasti dari situ saya bilang terima kasih banyak untuk Pak Bupati karena Pak Wimpi baru salah satu bupati di seluruh Indonesia yang benar cepat sekali lihat itu, tangkap dan selalu cepat sekali panggil kami supaya untuk kebutuhan masyarakat, karena yang lain-lain bicara cuma untuk bisnis, tapi di sini Bapak paham untuk hal gimana daerah bisa berkembang. Dan memang betul karena semua daerah apapun di daerah dimanapun di seluruh dunia bisa berkembang kalau ada logistik di wilayah sini karena gunung terus sungai kayak begitu itu pasti harus paling gampang lewat sungai, tapi kalau sungai kayak begitu lebih bagus pakai hovercraft karena teknologi itu sebenarnya sudah 60 tahun lebih, cuma kalau diusahakan dulu dikerjain cuma di militer teknologi, tapi perusahaan kami adaptasi itu untuk sipil. Begitu. Nah, kelebihannya Pak Alex dari armada ini sendiri nanti ketika nanti melewati arus sungai yang ada di Malino. Pertama ini barang sebenarnya ini bukan kapal. Banyak orang tanya, oh kapal hovercraft itu barang dari dunia pesawat sebenarnya. Dia bangun, ya memang ada sampai pernah orang kayak bikin palsu, maksudnya mereka beli mau coba curi desain dari kami, tapi mereka waktu bangun mereka salah paham. Ini barang dari dunia pesawat, bukan dari situ. Di sana banyak hal yang tertentu kayak rahasia. Gimana itu bisa jalan karena di sana bukan cuma baling-baling, ada turbin di dalam. Gimana dia terbang. Dari situ dia tidak, itu kenapa saya jelaskan sampai begitu supaya paham bahwa dia kayak terbang di atas air. Kalau dia terbang di atas air artinya dia tidak lawan arus. Kalau di dunia logistik tidak ada yang lebih penting daripada BBM. Putaran BBM saja di perusahaan logistik hampir bisa per tahun 10 kali lipat daripada harga barang. Apalagi kalau orang yang tahu dunia kapal atau dunia pesawat, mereka pasti bilang ya itu memang benar. Dari awal belum ada rencana sekarang jual barang ini ya, kecuali kayak khusus kita mungkin jual ke beberapa pihak kayak Pemda, oke. Tapi kalau untuk usaha kami sekarang kami jual jasa sebenarnya, kami disewain barang dulu. Nanti kalau ke depan nanti kita lihat mungkin ya beberapa unit atau bisa kerja sama apakah orang nanti bisa bahas sama kami kalau kita bicara swasta. Tapi kami perusahaan cukup terbuka, siap. Kalau orang punya proyek di wilayah pedalaman tidak bisa maju karena logistiknya sulit. Kami bisa bantu karena kami punya untuk 5 ton, kami punya armada untuk 10 ton, kita bisa angkut sampai 30-40 ton. Batunya sampai 2-3 meter kami bisa lewat. Ada batu, tidak ada batu, dangkal, tidak dangkal, kami nggak peduli, kami tetap lewat. Karena kami terbang.